Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita akan serahkan hati kita kepada Tuhan, pikiran kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, Ku bawa hidupku sekarang. Yeah.
Bapak Ibu dan sidang jemaat dikasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita diberi kekuatan, kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, hati kami limpah dengan ucapan syukur atas anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari sampai detik ini. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu, pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu. Kami bersyukur buat apapun yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu, GKJTU Jemaat Sine Senden. Sehingga sampai pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Bapa, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau yang berikan kami kekuatan, Kau yang berikan kami kemampuan untuk kami mengerti isi hati-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah, yang akan mengganggu konsentrasi kami di dalam kami belajar firman Tuhan. Setiap roh yang bukan dari Allah, yang mau mengalihkan pikiran kami dari firman Tuhan. Setiap roh yang bukan dari Allah, yang mau mencuri firman Tuhan dari hati kami masing-masing. Kami bersatu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai hati, pikiran, perasaan kami sepenuhnya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap menyambut firman bersama-sama berkata, amin. Bapak Ibu dan sidang jemaat kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang 14. Silakan Bapak Ibu yang bawa kitab dibuka kitabnya. Bagi yang membawa HP, silakan dibuka yang isinya Alkitab. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Sidang jemaat kasih Tuhan, kembali kita berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu. Kemarin Kamis malam kita bersama-sama ibadah di dalam ibadah spesial, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama di dalam ibadah Minggu, tetap masih ada di dalam kelompok-kelompok warga jemaat GKJTU Jemaat Sine Senden. Terima kasih untuk jemaat selama beribadah di rumah, tetap dengan penuh semangat, dengan penuh antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Sidang jemaat kasih Tuhan,
Banyak orang berkata bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah pekerjaan menunggu atau pekerjaan menanti, apapun itu. Bosan menunggu, bosan menanti. Orang yang sudah berjanji dengan kita untuk datang bertemu dengan kita, tetapi setelah ditunggu sekian waktu lamanya tidak datang-datang. Atau menunggu orang yang akan memberikan sesuatu kepada kita, dan setelah kita tunggu sekian waktu lamanya, tidak kunjung datang. Atau kita sedang menantikan salah satu anggota keluarga kita yang rencananya mau datang, tetapi tidak kunjung datang. Atau kita sedang menantikan, kita sedang menunggu berkat-berkat Tuhan, tetapi tidak kunjung datang juga. Tidak mudah untuk kita melewati hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi. Pagi hari ini, kita akan merenungkan, kita akan belajar janji Tuhan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Janji akan diturunkannya Roh Kudus untuk kita, anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat dikasih Tuhan, kira-kira apa yang harus kita lakukan selama kita menunggu janji Tuhan? Apa yang harus kita lakukan di waktu-waktu kita menunggu janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita? Saya akan sampaikan beberapa hal untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, untuk menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, untuk kita menantikan apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, perlu yang namanya sabar. Atau perlu kesabaran dalam hati kita sampai kita menerima janji Tuhan. Seringkali manusia tidak sabar untuk menunggu, menantikan apa yang Tuhan janjikan. Seringkali kita emosi, marah. Kenapa janji Tuhan tidak segera tergenapi? Atau kenapa janji Tuhan tidak segera kita terima? Seringkali orang meluapkan emosinya, marah sama Tuhan, dan tinggalkan Tuhan. Yang kedua, selain yang pertama tadi adalah perlu kesabaran atau sabar. Yang kedua, untuk menantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, kita perlu yang namanya ketekunan atau bertekun menanti janji Tuhan. Ketika kita menantikan janji Tuhan, kita tidak boleh santai, hidup semaunya kita sendiri. Tidak. Tetapi untuk kita menantikan janji Tuhan sampai tergenapi dalam hidup kita, perlu yang namanya ketekunan. Ketekunan di dalam apa? Ketekunan di dalam doa. Jadi jemaat dikasih Tuhan, untuk sampai tahap kita menerima apa yang Tuhan janjikan di tangan kita, kita perlu bertekun di dalam doa. Yang ketiga, untuk kita bisa menerima janji Tuhan di dalam menanti-nantikannya, kita tetap harus percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita.
Yang perlu kita percayai adalah waktu Tuhan menyatakan janjinya kepada kita, menggenapi janjinya kepada kita adalah waktu yang terbaik bagi kita. Jadi, ketika kita menanti janji Tuhan dan itu belum tergenapi, perlu yang namanya keteguhan hati. Karena apa? Sampai janji Tuhan tergenapi, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang akan kita hadapi. Sampai pada waktunya nanti kita betul-betul menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ketika orang tidak punya keteguhan hati, ketika janji Tuhan belum tergenapi oleh orang itu, belum diterima oleh orang itu, kalau tidak mempunyai keteguhan hati, orang itu akan dengan mudah meninggalkan Tuhan. Banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena tidak punya keteguhan hati di dalam menantikan janji-janji Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, janji untuk dicurahkannya Roh Kudus bagi kita, orang-orang yang percaya, pasti akan digenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjalani hidup ini, akan dicurahkan sesuai dengan waktu Tuhan. Kalau kita melihat di Alkitab, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka dicurahkannya Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat kasih Tuhan, mari miliki kesabaran ketika menanti janji Tuhan. Mari kita miliki juga ketekunan di dalam menantikan janji Tuhan. Miliki juga iman percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas setiap janji-janji-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-janji-Mu akan Engkau genapi semuanya dalam hidup kami sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Berikan kami kekuatan untuk kami menanti setiap janji-janji-Mu dengan penuh kesabaran. Berikan kami kekuatan untuk menantikan janji-janji-Mu dengan penuh ketekunan. Dan berikan kami iman percaya bahwa janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Roh Kudus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami semua. Tanamkan firman-Mu dalam hati setiap warga jemaat-Mu GKJTU Jemaat Sinesenden. Sehingga firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dalam hati kami, dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Kita semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Pesan saya, nantikan janji Tuhan dengan iman percaya bahwa janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.